Selamat datang di Susi yang ke-16, Scientific Updating and Sport Science yang ke-16. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Susi sudah mencapai usia yang ke-16 kali. Yang ke-16 ini biasanya sudah masuk masa-masa remaja mendekati dewasa. Sehingga tantangannya menjadi lebih banyak, tantangannya menjadi lebih berat, untuk bisa konsisten hadir untuk memberikan update keilmuan terkait dengan sport science, ya, terutama di exercise physiology. Saya bersyukur karena hari ini kita bisa mengadakan Susi untuk pertama kalinya melalui Zoom. Mudah-mudahan dengan kita mencoba hari ini melalui Zoom, maka semua yang berkenan untuk ikut itu bisa menikmati. Karena beberapa kali mulai dari seri 1 sampai 15 kita adakan secara offline di Departemen Ilmu Paal, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Nah, khusus untuk hari ini kita adakan melalui Zoom supaya teman-teman yang jauh di sana, alumni, kemudian juga pemerhati olahraga juga bisa mengikuti acara ini dengan lebih nyaman, ya. Baik, saya bersama dengan Dr. Munir yang hari ini sebagai jadi modul, Prof. Iya, yang membantu lah ini, ya. Dr. Munir ini merupakan calon penerus, ya, di program studi Magister Ilmu Kesehatan Olahraga, dan sekarang juga kebetulan mengampu blok elektif, ya, untuk exercise physiology. Terima kasih Dr. Munir atas fasilitasi dan bantuannya memasukkan acara Susi ini menjadi bagian dari blok elektif yang harus diikuti oleh mahasiswa yang memilih keminatan di exercise physiology atau sport medicine. Saudara, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan satu pendekatan baru di dalam kita memberikan tata laksana terhadap muscle injury. Nah, memang beberapa waktu ini banyak sekali update-update terbaru yang sebelumnya sudah saya cicil, saya berikan di seri-seri sebelumnya untuk Susi. Kami berencana untuk membuat rekaman, ya, dari Susi seri-seri sebelumnya, dan kami akan upload di kanal YouTube official dari IKESOR supaya teman-teman yang sebelumnya belum sempat melihat, belum sempat menyimak seri-seri Susi sebelumnya bisa mengikuti, ya. Jadi flashback bisa melihat kembali rekaman-rekaman tersebut. Ya, mungkin bisa dibantu untuk slide-nya, Dr. Munir. Atau siapa yang membantu untuk share screen? Ya, jadi saudara, kita ini dianugerahi Tuhan yang Maha Kuasa dengan satu tubuh yang luar biasa, yang memiliki banyak sekali organ yang terintegrasi melalui beberapa sistem yang luar biasa, ya. Nah, ada beberapa organ yang tampaknya oleh kita sendiri itu terabaikan karena organ-organ ini dianggap kurang penting atau kurang, kemudian kalau mengalami gejala, mengalami tanda, mengalami gangguan, mengalami kerusakan itu dianggap barang sepele, tidak mengancam nyawa, tidak mengancam jiwa. Sehingga kemudian bahkan kalau kemudian saudara semua pergi ke fasilitas kesehatan, itu
dari kita yang sakit atau dari dokter yang melakukan pemeriksaan itu tidak, atau kemudian menganggap ini penting untuk diperiksa. Jadi kalau kemudian kita datang ke lab untuk melakukan pemeriksaan, ya selalu yang terbayang adalah atau yang akan diperiksa adalah jantung, gitu ya, paru, gitu ya, ginjal, hati, organ-organ itu yang dianggap penting. Tapi kita lupa bahwa kita ini memiliki satu organ yang disebut dengan otot yang jumlahnya, sebarannya paling luas, paling banyak di dalam tubuh kita. Tapi terabaikan. Ya, terabaikan, jadi kita juga tidak pernah mengusulkan bahkan untuk kemudian meriksa otot kita. Nah ini yang kemudian menyebabkan beberapa hal itu menjadi concern kami di dalam untuk mempelajari otot ini lebih jauh. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita menangani sebuah cedera otot dari pendekatan baru yang berbasis pada strategi ya, fiber typing. Jadi kita harus tahu slide berikutnya bahwa otot kita ini memiliki dua macam tipe serabut. Saya yakin buat yang hadir di sini sudah pernah belajar. Ya. Di S1 juga ada, di S2 juga ada, pengajarnya juga sama, Dr. Irfiansyah Irwadi, bahwa disampaikan selalu di dalam kuliah fisiologi dasar bahwa otot manusia itu memiliki setidaknya secara umum itu dibagi menjadi dua tipe serabut otot. Yang pertama adalah yang sebelah kiri, tipe yang fast twitch, ya, memiliki warna putih, ya. Ya. Kalau di sini disebut warnanya pale, ya, warnanya cenderung untuk pucat, ya, berwarna putih. Kemudian karakteristik dari fast twitch ini adalah ia gampang lelah, tidak bisa digunakan untuk melakukan aktivitas yang durasinya lama dan jumlah kapilernya terbatas, sehingga oksigenasi dan aliran darah menuju ke otot ini juga kurang. Jumlah mitokondria di dalam otot ini juga kurang, ya. Sehingga otot ini itu disebut mengandalkan metabolisme glikolisis dari bahan baku glukose. Sangat bergantung kepada glukose untuk menghasilkan energi. Yang tipe yang berikutnya adalah tipe yang kedua, tipe yang slow twitch yang sebelah kanan gambarnya. Tipe ini adalah tipe yang berwarna merah, ya, karena banyak memiliki pigmen mioglobin, ya, dan memiliki jumlah kapiler yang banyak. Oksigenasi dan aliran darah menuju otot jenis yang tipe slow twitch ini banyak sekali. Orang yang memiliki fiber yang tipe slow twitch ini tidak mudah lelah. Dia mampu melakukan aktivitas dalam durasi yang lama atau yang kita sebut dengan kemampuan endurance. Mitokondrianya juga banyak. Karena itu tipe yang slow twitch ini mampu menyelenggarakan metabolisme secara aerobik, ya, dengan bahan baku yang tidak hanya diperoleh dari glukose saja. Jadi dia tidak bergantung pada glukose, tapi lebih banyak dioptimalkan dari bahan baku asam lemak. Jadi di pertemuan Susi yang sebelumnya kita sudah pernah bahas mengenai fat burn, ya, pembakaran lemak. Yang bisa membakar lemak dengan efektif adalah orang-orang yang memiliki sebaran otot slow twitch atau otot merah yang lebih banyak. Ya. Karena otot merah atau slow twitch ini yang mampu memanfaatkan asam lemak sebagai bahan baku untuk
metabolisme energi. Nah, apakah kemudian kita memiliki yang mana? Itu pertanyaan besar ya. Bagaimana cara mendeteksinya? Ya, itu juga pertanyaan berikutnya. Ya, paling tidak gambaran ini juga bisa menunjukkan kepada kita tipikal orang yang kemudian memiliki kecenderungan dia fast atau slow twitch. Dari bentuk somatotype, ya, bentuk badannya itu sudah bisa menggambarkan apakah dia fast atau slow ya. Jadi gambar yang sebelah kiri yang dominan fast twitch itu biasanya ya lebih mudah bulking ketika dia diberikan latihan. Ototnya membesar atau mengalami hipertrofi. Ya. Sedangkan orang-orang yang slow twitch dominan itu biasanya juga memiliki karakteristik yang berbeda ya dari yang sebelah kiri. Kecenderungannya adalah somatotype-nya itu lebih langsing ya, dengan gambaran otot yang tidak bulking tapi memiliki endurance yang cukup besar dibandingkan dengan otot putih. Ya. Perbedaan yang jelas ini biasanya akan kita lihat pada cabang olahraga atletik. Untuk orang-orang yang punya kecenderungan memiliki otot putih atau slow twitch yang dominan, biasanya dia ikut cabang nomor sprinter. Sedangkan yang slow twitch dominan biasanya mereka mengikuti nomor maraton. Ini ya, jadi ada perbedaan yang cukup signifikan antara fast dan slow twitch. Ini dua-duanya bisa didapatkan ya pada kondisi tubuh seseorang gitu ya. Cuma kemudian mana yang lebih dominan, cenderung ke fast atau cenderung ke slow gitu ya. Bisa nggak muncul 50-50? Bisa separuh-separuh, bisa sebagian fast, sebagian slow ya. Slide berikutnya. Nah, sebetulnya bagaimana sih kemudian kok seseorang itu bisa mendapatkan fiber yang fast dan fiber yang slow? Fiber typing ya, penentuan tipe fiber otot itu sebetulnya mengikuti development ya, perkembangan dari otot. Jadi sel otot atau miosit itu dari proses embrionik di awal kemunculannya itu berasal dari mesenchymal stem cell yang kemudian berubah mengalami diferensiasi menjadi progenitor. Nah, pada saat menjadi progenitor ini itu otot ya didiferensiasi lebih spesifik ya menjadi 3 jenis ya, akan berkembang menjadi otot polos, otot jantung, atau ke depan menjadi otot rangka. Perkembangan lebih awal itu terjadi pada otot polos ya. Jadi otot polos itu didiferensiasi lebih awal. Berikutnya otot jantung dan yang terakhir adalah otot rangka. Jadi otot rangka ini paling akhir ya, mengalami diferensiasi. Nah, ini adalah protein-protein marker yang di kotak merah dan biru itu sebagai penanda khusus dari tipe sel ototnya. Jadi kalau kita mau melakukan pemeriksaan tipe sel otot rangka dengan tipe sel otot jantung dan tipe sel otot polos itu memiliki ekspresi protein yang berbeda. Dan yang menarik saudara di sini adalah bahwa kalau kita bicara pada otot rangka yang kita akan bahasin otot rangkanya, maka otot rangka ini ya, akan berdiferensiasi menjadi miosit atau otot rangka yang matur
itu memiliki tipe serabut otot yang fast. Jadi semua orang itu di akhir proses diferensiasi dari otot rangkanya itu menghasilkan tipe yang fast twitch atau yang otot putih. Padahal tadi di awal kita simak bersama di slide awal tadi bahwa ada kemungkinan kita mendapatkan tipe serabut otot putih atau merah. Tapi kenyataannya pada development diferensiasi dari otot rangka itu semuanya berujung kepada otot rangka yang memiliki tipe serabut pas atau berwarna putih. Kita bisa saksikan di sini pada gambar yang di sebelah ujung itu myofibers, ya, itu semuanya pas, ya, semuanya pas. Tipe 2, tipe yang putih. Ya. Nah, lalu bagaimana kemudian kemunculan dari tipe yang merah, yang slow twitch, ini menjadi tanda tanya besar. Apakah mungkin otot rangka dengan tipe yang pas, yang putih itu bisa berubah kemudian menjadi yang merah? Nah, ini menjadi tanya-tanya besar. Menjadi pertanyaan banyak ahli beberapa dekade belakangan ini. Nah, dengan bertambahnya waktu, dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, semakin banyak bukti yang membuktikan, semakin banyak penelitian yang kemudian membuktikan bahwa fiber switching atau perubahan tipe serabut otot pada sel otot rangka itu sangat mungkin terjadi, sangat bisa. Apalagi dengan teknologi-teknologi stem cell yang sekarang ini marak, ya. Seperti iPS, gitu ya, yang kemudian bisa memutarbalikkan proses dari diferensiasi menjadi regenerasi, menjadi kembali muda dari otot, sel otot yang sudah matur itu bisa dimudahkan kembali menjadi stem cell awalnya dan bisa diprogram ulang menjadi seperti yang kita inginkan, menjadi sel-sel yang lain, ya. Nah, ini yang kemudian mendapatkan perhatian dari para ahli, kemudian yang menemukan itu mendapatkan hadiah Nobel. Nah, kembali ke fokus kita, apakah kemudian myofibers dengan tipe yang myofiber yang sudah matur dengan tipe fast, ya, tipe yang fast twitch, yang tipe serabut otot berwarna putih itu bisa dirubah menjadi berwarna merah. Ya, dengan karakteristik yang tadi perbedaannya cukup signifikan, ya, sangat berbeda jauh. Nah, kalau kemudian kita ingin tahu jawabannya, maka kita harus tahu dulu, ya, bahwa sebetulnya karakteristik yang dimiliki oleh otot yang slow twitch atau otot merah itu mirip atau sama dengan karakteristik dari yang dimiliki otot jantung. Ya. Ekspresi proteinnya itu sama, ya. Target proteinnya itu sama. Perbedaannya cuma satu, ya, karena otot rangka dan otot jantung itu berbeda hanya di fase akhirnya saja. Jadi kalau otot rangka itu menjadi otot yang matur dari myocup itu harus mengalami fusi. Fusi itu artinya bergabung dengan sesama. Oleh karena itu di otot rangka tidak mengenal adanya percabangan otot. Tidak ada. Yang ada adalah satu otot terdiri dari banyak inti. Nah, banyaknya inti itu menunjukkan riwayat, ya, fusi atau merger atau penggabungan antar sel otot yang muda atau myocup itu. Jadi masing-masing myocup itu bergabung dengan sesamanya membentuk myofiber. Sehingga satu myofiber itu memiliki inti yang banyak. Ini ciri khas dari otot rangka. Berbeda dengan otot jantung yang tidak mengalami fusi, ya, tidak mengalami fusi, tapi satu dengan yang lain itu membentuk connecting.
seakan-akan bercabang. Perbedaannya cuma di situ. Nah, sehingga karena ada kemiripan protein, karakteristik antara tipe serabut otot merah atau tipe serabut otot yang slow twitch dengan tipe sel otot jantung yang memiliki banyak mioglobin, yang memiliki banyak kapiler, yang memiliki oksigenasi yang baik, yang memiliki aliran darah yang cukup. Maka kalau kita menginginkan otot rangka dengan tipe yang pas sebagai hasil akhir dari proses diferensiasi itu bisa berubah menjadi otot merah, ya, dari otot putih menjadi otot merah yang slow, yang memiliki karakteristik sama dengan otot jantung, yang memiliki banyak mioglobin, yang endurance, yang oksigenasinya bagus, yang mitokondrianya banyak, yang bisa memanfaatkan sel lemak, yang bisa memanfaatkan asam lemak, maka perubahan ini tidak cukup dari proteinnya saja, tapi perubahan ini menyangkut dengan ekspresi-ekspresi gen yang ada pada otot rangka tersebut. Jadi harus diadaptasikan menjadi seperti, dalam tanda kutip, seperti otot jantung, meskipun tidak mengalami percabangan. Nah, jadi idenya begitu ya. Nah, coba kita lihat apakah kita bisa melakukannya, bisa melakukan menggeser yang sudah mengalami diferensiasi, yang ekspresi proteinnya itu sudah mantap, menjadi fiber tipe baru yang memiliki karakteristik justru mirip sama otot jantung. Nah, ini kan seperti kita ya. Misalnya Dr. Munir dengan karakteristik yang seperti itu, lalu kemudian mengidolakan, ya, Dr. Munir misalnya mengidolakan seseorang, misalnya mengidolakan Dr. Irfiansyah gitu ya. Lalu Dr. Munir mempelajari karakteristiknya Dr. Irfiansyah. Nah, Dr. Munir mengubah gayanya, cara menyisir rambutnya, cara berjalannya, cara bicaranya, menyerupai Dr. Irfiansyah. Maka akan terjadi kemudian perubahan tipe dari Dr. Munir menyerupai Dr. Irsa. Nah, itu padanan perumpamannya seperti itu. Ya. Baik. Jadi dari slide ini kita simpulkan default atau sistem bentuk dasar dari tipe serabut otot itu tipe serabut yang putih ya, yang fast twitch. Itu sudah jelas. Ya. Nah, untuk bisa menjadi otot merah, untuk bisa menjadi tipe yang slow twitch, maka otot rangka harus menyerupai karakteristik otot jantung. Nah, ini. Nah, ini yang kemudian bagaimana caranya. Coba slide berikutnya. Pertanyaan ini sudah berlangsung lama, tapi tidak ada jawabannya. Buku-buku exercise fisiologi, buku-buku faal itu stuck ya, berhenti. Seakan-akan tidak bisa jawab. Sampai kemudian muncul penelitian. Slide berikutnya tolong. Kok macet? Nah ini ya. Nah ini satu publikasi yang menarik ya dari sebuah jurnal yang menyatakan bahwa dia berhasil mengubah tipe serabut otot putih menjadi merah, dari tipe 2 menjadi tipe 1. Nah, jadi dia menemukan bahwa otot yang serabutnya berubah dari 2 menjadi 1 itu mengalami perubahan tipe metabolisme dari memanfaatkan glukosa secara glikolitik menjadi ya oksidatif, lebih memanfaatkan asam lemak melalui beta oksidasi. Ya, jadi dari glukosa berpindah bahan bakunya memanfaatkan asam lemak. Nah, ternyata apa yang dia lakukan kok bisa mengubah tipe serabut otot ini
Jadi dia memberikan stimulasi ya, dengan mengaktifkan gen yang semula gen itu hanya aktif di otot jantung, ya, yaitu myosin heavy chain 7B yang mengkode Mirna 499. Ternyata gen ini itu adalah gen yang berperan di dalam sintesis mitokondrial baru, pembentukan mitokondrial baru atau biogenesis mitokondria. Sehingga begitu gen ini diaktifkan pada otot rangka, jumlah mitokondria di otot rangka itu meningkat drastis. Ya. Ternyata tidak hanya berhenti di situ, semua protein yang kemudian berperan di dalam enzim ya oksidasi di mitokondria itu jumlahnya juga meningkat. Dan yang terakhir penelitian dari teman di UNESA S3 itu juga menunjukkan bahwa gen ini juga ternyata kalau diaktifkan juga akan meningkatkan ekspresi dari mioglobin pada otot rangka. Sehingga karakteristik ya dari tipe 2 sedikit demi sedikit itu akan hilang digantikan dengan karakteristik baru yang tipe 1 yang otot merah. Jadi ototnya berubah memerah, ototnya berubah memanfaatkan asam lemak, ototnya berubah banyak mitokondrianya, ototnya berubah kemudian mengalami oksigenasi lebih baik, ya, dan kapilernya baik. Ini yang terjadi dengan kita mengaktifkan gen myosin heavy chain 7B yang ada pada otot rangka ya. Jadi semula di otot rangka gen ini off ya, off. Hanya on di otot jantung saja. Nah, pertanyaannya menjadi besar sekarang bagaimana caranya mengaktifkan gen myosin heavy chain 7B ini? Nah, ini. Stimulasinya apa gitu. Slide berikutnya. Nah, stimulasinya paling tidak sekarang sudah diketahui ada 2. Yang pertama adalah pubertas, maturasi. Jadi ketika seseorang itu masuk ke masa pubertas, ya, yang ditandai kalau wanita itu menstruasi, kalau laki-laki mimpi basah. Gitu. Jadi pada pubertas atau maturasi ini, ya, produksi seks hormon itu meningkat. Ya, produksi seks hormon ini meningkat sehingga seks hormon ini akan memacu produksi dari growth hormone. Nah, growth hormone ini menjadi kunci saudara bahwa terjadinya renjatan growth hormone itu akan menyebabkan stimulasi yang mengaktifkan gen myosin heavy chain 7B. Jadi secara langsung. Jadi stimulatornya adalah hormon apa? GH, growth hormone. Stimulasi yang kedua itu berasal dari exercise. Nah ini ya, aktivitas fisik atau olahraga. Ternyata aktivitas fisik atau olahraga ini juga bisa mengaktifkan myosin heavy chain 7B gen ini melalui mekanisme inflamasi atau keradangan. Nah ini yang menunjukkan kenapa orang yang pada saat dia melakukan exercise atau setelah exercise badannya menghangat. Ada muncul tanda-tanda radang karena memang sitokin proinflamasi diantaranya interleukin 6 ini juga dihasilkan dari otot yang dipakai untuk berolahraga. Sehingga terjadi proses peradangan yang memicu terjadinya angiogenesis atau pembentukan kapiler baru. Jadi salah satu produk dari inflamasi itu kita kenal ada yang disebut dengan VCAM ya. VCAM ini pencetus dari angiogenesis, pembentukan kapiler endotel baru yang menyebabkan aliran darah menuju ke otot itu menjadi lebih banyak. Ya, jadi kalau kapilernya lebih banyak, endotelnya lebih banyak, maka
endothelial nose, ya, enzim yang memproduksi NO itu juga menjadi meningkat banyak. NO ini kita kenal sebagai mediator yang menyebabkan pembuluh darah itu vasodilatasi, sehingga aliran darah menuju ke otot itu menjadi lebih banyak. Nah, sudah ada pembuktian bahwa ternyata peningkatan NO, ya, peningkatan NO itu berhubungan dengan aktivitas gen myosin heavy chain 7B. Ya, sehingga kalau gennya aktif, maka seperti yang tadi sudah kita jelaskan, Mirnanya aktif, Mir499 aktif, lalu sinyal untuk biogenesis mitokondria melalui AMPK itu aktif, sehingga akan memicu terjadinya switching fiber yang berwarna putih menjadi berwarna merah. Nah, yang sekarang ini dipelajari banyak orang adalah kombinasi antara pengaruh pubertas ini dengan exercise. Nah, jadi pesan moralnya adalah bahwa anak-anak yang saat ini mengalami pubertas itu adalah masa yang tepat untuk diberikan latihan fisik. Ya, diberikan latihan fisik untuk memacu ya perubahan tipe serabut otot 1 menjadi 2. Jika memang diinginkan anak itu memiliki kemampuan endurance yang lebih baik. Ya, jadi ini momentum ya. Momentum. Jadi pubertas itu adalah momentum, Windows period ya, untuk mendapatkan kemampuan endurance yang lebih baik. Ya. Oke, jadi kuncinya 2 ya stimulasinya. 1 secara alami terjadi pubertas, 2 adalah exercise yang harus diikhtiarkan, harus dilakukan. Slide berikutnya. Nah, ini buktinya ya. Jadi gambaran yang sebelah kiri dari atas ya, bagian atas, pojok kiri atas itu ya. Itu yang dominan berwarna putih, pale, pucat ya, tipe serabut yang nomor 2 yang fast twitch berubah menjadi yang berwarna merah, lebih banyak merahnya atau yang slow twitch. Sehingga muscle development, perkembangan otot ini terbukti mampu merubah tipe serabut otot dari tipe yang putih menjadi yang merah, dari tipe 2 menjadi tipe 1, dari yang fast menjadi yang slow. Ya. Dari yang semula ATP-nya sedikit, mudah lelah, menjadi ATP-nya banyak dan tidak mudah lelah. Nah, yang penting di sini kemudian karena kajian kita terkait dengan kerusakan otot, terkait dengan muscle injury, bahwa otot yang memiliki karakteristik dominan tipe yang putih itu mudah rusak, saudara. Mudah rusak dibandingkan dengan yang tipe merah. Ya. Nah, sehingga ketika terjadi muscle fiber switching dari putih ke merah, dari 2 ke 1, dari fast ke slow, maka resiko otot ini mengalami kerusakan lebih kecil. Ya, ototnya tidak mudah rusak. Jadi ketika seseorang itu beranjak dewasa, itu resikonya otot untuk bisa rusak itu menjadi lebih kecil. Jadi gak mudah rusak ototnya. Pertanyaannya kenapa? Karena ternyata pada otot merah itu defense terhadap kerusakan itu lebih baik. Ya, otot yang berwarna merah yang tipe 2 itu memiliki sistem antioksidan endogen ya, itu lebih baik, lebih bagus, lebih banyak, lebih variatif dibandingkan otot putih. Sehingga tidak mudah rusak karena mengalami stres oksidatif. Beda dengan otot putih. Otot putih ini tidak memiliki defense yang bagus terhadap antioksidan, terhadap radikal bebas, sehingga gampang sekali dia rusak karena stres oksidatif. Ya.
gampang mengalami injury. Ya. Baik. Slide berikutnya. Nah, penelitian berikutnya itu menyajikan satu data yang mencengangkan. Di balik kehebatan otot merah yang dari tadi kita sebutkan kelihatannya kok banyak positifnya, ternyata ada kekurangannya, gitu ya. Otot merah, otot yang slow twitch, otot yang tipe 1, itu ternyata memang tadi saya sampaikan bahwa dia tidak mudah rusak karena antioksidan defense-nya itu bagus. Tapi awas, otot yang berwarna merah kalau sekali rusak itu sulit untuk diperbaiki. Nggak gampang rusak, tapi kalau sekali rusak tidak bisa diperbaiki. Karena ternyata proses perbaikan dari otot itu membutuhkan satu molekul namanya GCSF. Ya, GCSF. GCSF ini dihasilkan ternyata hanya oleh otot putih, ya. Tidak otot merah. GCSF ini yang kemudian akan menstimulasi ya mioblast, ya, sel otot muda untuk mengekspresikan PAX7. PAX7 ini dibutuhkan untuk proses recovery pasca cedera. Dan itu tidak didapatkan pada otot merah. Sekali lagi tidak didapatkan pada otot merah. Sehingga otot merah begitu rusak, dia tidak bisa menghasilkan GCSF, PAX7-nya tidak terekspresi, maka recovery-nya menjadi tidak maksimal. Terus kalau nggak recovery bagaimana, dokter? Nah, ini coba slide berikutnya. Otot merah yang mengalami kerusakan dan tidak mengalami recovery, maka akan meninggalkan rongga-rongga kosong di dalam otot itu. Karena sel ototnya kan mati, rusak, tidak diganti. Nah, rongga-rongga kosong ini kemudian ditutup ya oleh jaringan parut ya, atau fibrosis ya, atau fibrosis jaringan parut. Ya. Jadi pada gambar ini jaringan parutnya itu berwarna biru, saudara. Ya, terwarnai tercat biru itu fibrosis. Nah, karakter dari fibrosis dimanapun dia berada, seperti terutama pada kalau saudara sekarang punya luka, bekas luka di kulit gitu ya. Lalu kemudian muncul jaringan parut di situ, itu menyebabkan luka atau bekas luka itu menjadi mengkeret gitu ya, ketarik gitu ya. Sehingga bentuknya menjadi tidak estetik. Itu kalau di kulit hanya menyebabkan apa? Gangguan estetika. Tapi kalau itu di otot dengan karakter fibrosis yang memiliki tarikan lebih kuat daripada sel myofiber, daripada sel otot itu sendiri, maka akibatnya otot ini kehilangan fleksibilitasnya, nggak lentur lagi. Jadi semakin banyak orang itu memiliki fiber otot merah, semakin banyak ototnya, semakin banyak distribusi otot merah, semakin banyak distribusi otot tipe 1, semakin banyak orang itu memiliki serabut tipe yang slow, ya, maka semakin besar kecenderungan di ototnya diperoleh fibrosis. Semakin dia tidak lentur, semakin ototnya itu kaku. Ya. Nah ini, saudara. Buktinya apa sekarang? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa salah satu yang bisa menyebabkan switching itu adalah proses apa? Proses pubertas ya, proses maturasi atau proses penambahan usia. Gitu ya. Jadi kita buktikan sekarang pada saat saudara ini sekarang sudah beranjak dewasa, ya, kemampuan-kemampuan yang lentur yang dulu Anda miliki sekarang menghilang.
Dulu Anda bisa cium lutut, sekarang bisa cium lutut. Tidak bisa ya, sudah kaku. Ya, nah ini menunjukkan bahwa di dalam otot rangka Anda sebagian sudah terisi oleh fibrosis. Semakin banyak fibrosisnya, semakin kaku. Itu sebabnya orang yang mengalami penuaan ya, mengalami penuaan di usia lanjut gitu ya. Itu yang dikeluhkan adalah otot-ototnya kaku. Yang kalau digerakkan menjadi apa? Tidak lentur dan kalau dipaksakan menjadi nyeri kan itu. Ini sangat sesuai dengan fenomena yang dijumpai pada orang-orang yang lanjut usia ya. Nah, ini slide berikutnya. Ya. Nah, jadi saudara pasca terjadinya cedera, maka kita tidak akan menemukan ya, perubahan yang tampak secara gross anatomi, secara kasat mata itu tidak terlihat, saudara. Ototnya kembali pulih seperti semula, panjangnya, bentuknya, arsitekturnya tidak mengalami perubahan. Tapi dalamnya itu berubah. Dalamnya berubah karena terisi oleh fibrosis tadi. Nah, baru kalau kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap fleksibilitas otot, kelenturan otot, baru kita akan tahu di situ ada stiffness, di situ ada tightness yang kemudian menyebabkan gangguan dari performa otot tersebut. Ya. Slide berikutnya. Nah, sebagai ringkasan dari presentasi pagi hari ini, kita peroleh bahwa muscle fiber switching dari tipe 2 menjadi tipe 1 itu bukan lagi menjadi kajian saja, tapi itu nyata terjadi. Ya. Dan perubahan ini membawa konsekuensi besar ternyata terhadap bagaimana kita menangani otot yang mengalami cedera. Jadi kalau kemudian seseorang itu dominan tipe 2-nya, dominan tipe yang fast, dominan yang tipe putih, maka memang otot ini akan mudah sekali mengalami kerusakan. Tapi jangan khawatir, tipe yang 2 ini justru kalau dia rusak, itu mudah untuk recover, cepat sekali kembali pulih. Ya, sehingga strategi penanganan untuk tipe serabut otot yang nomor 2 ini atau yang putih ini atau yang pas ini adalah ya kita treat saja, kita perbaiki saja. Kalau rusak ya di terapi, maka dia akan pulih ya dengan baik. Tapi berbeda ketika mengalami switching ke merah, meskipun kinerjanya, performanya, karakteristiknya lebih bagus, tapi otot merah ini kalau mengalami kerusakan, dia tidak bisa recovery dengan sempurna, meninggalkan fibrosis. Sehingga sebaiknya jika kita sudah kemudian memahami bahwa oh iya, saya kayaknya punya tipikal otot merah yang dominan, ya, maka cara yang paling baik dengan dealing terhadap muscle injury adalah sebisa mungkin jangan cedera. Ya, jadi pendekatannya untuk otot-otot dengan individu-individu dengan dominan otot merah, maka pencegahan adalah paling utama. Jangan sampai cedera. Karena kalau sampai cedera, recovery-nya tidak sempurna. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Dr. Munir dipandu.